justru untuk yang terkait metilasi DNA. Status metilasinya kalau seseorang kena kanker lebih tinggi atau lebih rendah daripada biasanya? Kayak secara global ya. Nah, ternyata itu secara global dalam genomnya ya. Bagaimana secara spesifik untuk masing-masing gen beda. Anda lihat judulnya. Berarti metilasinya lebih tinggi atau lebih rendah pada penderita kanker? Tinggi kalau pada kasus ini ya. Ini kemarin saya sudah bahas belum ya? Jadi kalau lihat ini, dia menemukan bahwa saya pernah mengatakan ini untuk tumor suppressor genes. Kalau lihat dari namanya ini berarti gen yang bertanggung jawab untuk mensupres sel tumor, gitu ya. Jadi ada gen, kalau diekspresikan dia akan menghambat supres sel-sel tumor, gitu ya. Dia mengalami hipermetilasi, artinya ekspresinya jadi lebih tinggi atau lebih rendah? Ekspresi gennya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah dibanding normal kan ya? Ekspresinya lebih rendah. Karena ekspresinya lebih rendah, yang menekan sel tumor nggak ada, sel tumornya jadi berkembang, gitu kan? Iya, jadi dari judulnya. Nah, ini dia coba melihat tes metilasi ini untuk mengembangkan, melihat level metilasi ini untuk mengembangkan tes baru untuk tes kanker payudara, tapi berdasarkan sesuatu yang ada di darah. Ya. Kenapa? Kalau langsung ke payudara itu nanti biopsi, gitu kan ya? Biopsi itu invasif, sakit, gitu kan? Kalau darah ya semi invasif, artinya dia nggak terlalu sakit, gitu ya. Tujuannya ini. Nah, kalau lihat dari ini ada beberapa gen, ya sekian site, 31.000. Perasaan saya sudah pernah ngomong ini belum ya? Oke. Saya ambilkan ininya, chipnya ya. Di bawah. Bentar ya.
Oke, jadi Anda lihat di sini ya. Ini dia meneliti yang speed design 31.000 lebih banyak ya. Dari 10 gen, berarti satu gen rata-rata 3.100-an ya. Banyak. Satu gen 3.100. Terus 31.000 speed design. Ini saya kasih contoh, satu contoh. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi nanti kembali ke saya punya 4 bunga. Apalah nanti. Ini itu isinya chip, kalau orang ngomong chip DNA gitu ya. Jadi di situ itu sudah ditempelkan CPG site yang bisa dianalisa gitu ya. Nanti sampelnya hibridisasi sih sistemnya ya. Sampel ditaruh situ, terus nanti dia akan berinteraksi, terus nanti bisa dianalisa level CPG site-nya. Teruskan ke sana. Sini. Oh, sudah ya. Nah, makanya ini dikatakan dia menganalisa sekian species set. Oh, banyak ya, gitu ya. Bisa ya. Waktu itu mungkin bisa jadi teknologi NGS seperti yang sekarang sampai tahu satu persatu itu masih dibilang mahal gitu ya. Sehingga orang membuat chip-chip seperti ini gitu ya. Yang membuat chip itu yang saya contohkan punyanya Illumina ya. Illumina itu salah satu penyedia platform NGS Next Generation Sequencing yang ada saat ini. Ada beberapa ya. Illumina salah satunya. Nah, itu yang dilakukan, jadi sampel DNA ditaruh situ terus nanti dibaca gitu ya hasil-hasilnya. Nah, penelitian ini itu tadi meneliti sekian dari berapa sampel? 126 sampel ya. Terus ada 2 cohort. Ini kemarin saya sudah ini kan, ada plasma sampel dari orang yang menderita kanker payudara, dan ada juga dari orang normal. Sementara kohort kedua dia menggunakan triple matched samples. Jadi tisunya gitu ya, yang kanker, terus normal dan serum gitu ya. Jadi jaringan normal, jaringan kanker, serum normal, serum kanker, itu yang diteliti ya. Nah, ini dia hasilnya kalau lihat dari sini. Untuk kohort pertama itu yang ini tadi ya. Untuk kohort pertama, circulating cell free methylated DNA pada 8 tumor suppressor gene itu ternyata lebih tinggi pada pasien penderita kanker dibandingkan normal. 8 itu apa saja? Kalau kita jalan ke artikelnya nanti mungkin tahu. Berarti 8 dari 10 ini kan semua tumor suppressor gene. Yang tempo hari yang Angelina Jolie itu kenapa ya yang menyebabkan dia operasi perantauan? Oke. Ini karena ada SNP waktu itu, bukan metilasi kalau Angelina Jolie ya. Ada SNP di ininya, maka dia menjalani operasi pengangkatan payudara gitu kan. Nah, ini penelitian ini dia metilasinya yang dicek, ternyata 8 gen, nggak tahu yang mana, mesti masuk ke artikelnya. 8 gen itu ternyata mengalami hypermethylated ya. Metilasinya lebih tinggi pada penderita kanker dibanding yang normal. Pada second cohort ada 6 ya, 7 ya. Hypermethylated in tumor tissue and serum samples.
compare to normal. Jadi yang pertama ini kan dari plasmanya saja. Oh ternyata hypermethylated, orang terus tanya, ya itu kan plasma, belum tentu di payudaranya juga hypermethylated gitu kan. Maka second cohort itu mengkonfirmasi gitu kan. Ini loh, saya ambil sampel dari jaringan payudaranya, loh betul kan? Ternyata hypermethylated juga yang penderita kanker, tapi tidak 8 gen, tapi 7 gen. Jadi mungkin 1 gen nggak akan digunakan gitu kan? Artinya 7 gen yang lain, kalau ingin mendeteksi seseorang kena kanker payudara, itu sudah berarti karena sudah ada penelitian terdahulu yang sudah membuktikan cukup dianalisa plasmanya aja, bukan jaringan payudaranya yang diambil. Ya, using agents as a panel to develop a blood-based test for this cancer, as sensitivity and specificity is more than 90%. Spesifitas dan sensitivitasnya ini selalu ya. Ketika kita mengembangkan satu metode, itu selalu yang dicek adalah spesifik enggak, sensitif enggak. Dan ini dikatakan 90% itu dapat diterima. Artinya gini, biasanya pasti sudah ada metode pemeriksaan kanker payudara yang sudah normal, gitu ya, yang sudah normal, yang sudah banyak digunakan secara klinis, gitu kan. Nah, metode ini dibandingkan dengan metode yang tidak banyak digunakan secara klinis, dan ternyata 90% itu hasilnya sama. Ketika seseorang dideteksi kanker, dia juga mengatakan kanker, gitu kan. Ketika seseorang dideteksi normal, dia juga mengatakan normal. Itu sampai 90% sama gitu ya. Nah, itu hasil penelitian ini. Ya, hipermetilasi. Apakah masuk pil ke sini? Anda bisa nggak membantu saya? Kan S2 itu gitu ya, bisa membaca data kan ya. Anda bisa nggak membantu saya salah satunya enggak? Kira-kira bagaimana ini membacanya? Ayo. Di laptop saya tutup. Ya, serum, tumor tisu, normal tisu. Ya, serum, tumor tisu, normal tisu. Kira-kira bacanya seperti apa ya? Ini aja, yang A. Yang gampang itu yang B. Kalau yang B, Anda lihatnya gimana? Bisa bantu saya? Tadi kan kesimpulannya sudah, berarti kan Anda sudah tahu nih kesimpulannya. Kesimpulan itu kan didapat dari tabel-tabel ini. Anda tahu ini namanya apa? Gambar seperti ini? Ya, ini Anda bisa buat pakai Excel. Jadi saya pakai Excel aja bisa buat gitu. Warnanya saya bisa macam-macam. Jadi ini bukan sesuatu yang sulit lah untuk buatnya gitu kan. Ini dia kan membandingkan, misalkan saya bandingkan pakai dites gitu ya, satu-satu. Nanti angka P-nya kan beda-beda nih. Nah, angka P yang beda-beda saya masukkan, saya buat aturannya, warnanya nanti bisa beda-beda kayak gini di mapnya ya. Biasanya yang paling gampang itu apa? Kalau tempo hari waktu COVID, daerah yang terkena COVID parah dengan daerah yang hampir tidak terkena COVID, dibuat mapnya, gambar pulaunya, warnanya beda-beda gitu kan. Daerah yang dunia yang banyak terkena kasus kanker dan tidak kanker, gitu. Sama lah kayak gitu. Ada yang bisa bantu saya dengan ini? Apa ini maksudnya? Paling gampang lihat bawahnya aja deh, paling gampang. Ini sebenarnya kan skalanya kan ini kan. Ini 1, ini 0,00 gitu kan. Oke.
Ya apa lah tak cukup no satu saya perbesar gitu ya. Nah, kamu ini mesti stop share dulu tadi. Dan oh nggak bisa ya, saya ketik bisa nggak ya? Atau saya bilang ya, ya, saya share dulu. Ya, belum mau yang situ. Sudah saya screen. Ah, sudah. Ada yang bisa bisa membantu saya ini apa kira-kira? Hah? Ya, ya, gimana, gimana? Gimana? Untuk yang apa? Yang A. Yang serum. Oh, yang serum. Ya Allah tumor ya, ini Oh, iya. tumor. Ya. Jadi kan kalau di sini ada indikator warna yang di pojok itu berarti kan dia semakin kuning sekali itu artinya semakin tinggi metilasinya ya Pak. Nah kalau lihat misalnya kita melihatnya dari persentasenya dari beberapa sampel ini mulai dari T1 mungkin umur 1 sampai umur 16. Kalau yang bawah itu jadi semakin kuning, semakin banyak yang kuning dari baik di size 1, kemudian 12, 18, 19, 20 sampai yang atas itu 15 sampai 16, berarti menunjukkan bahwa di dalam tumor tersebut menunjukkan banyak terjadi metilasi di berbagai CPG segmennya. Salah satu contohnya ada di mungkin nomor T4, T7, dan juga T6. Oke. Nah, kemudian kalau yang lainnya adalah hampir mirip-mirip. Nah, lalu kemudian kalau dilihat dari sisi side-nya, kita lihat bagian yang paling banyak kuningnya adalah kuning dan mungkin mendekati orange adalah dari biji side 11, kemudian 21 itu dominan lebih ke orange, jadi tengah-tengah. Kalau yang paling banyak biji 11. Oke. Sekarang kita lihat di yang itu tadi saya harus stop dulu. Itu tadi kan yang diomongkan Putri yang tumor ya. Sekarang saya mau memperlihatkan jaringan yang normal. Coba sih apakah keterangan yang tadi disampaikan itu sesuai. Coba jaringan yang normal. Ini jaringan yang normal. Saya share screen lagi. Nah, ya berarti gampangannya ini lebih banyak atau lebih sedikit yang kuning dibandingkan yang tadi Anda lihat. Lebih sedikit yang kuning. Berarti simpel. Kalau saya ngomong global aja tadi detail Putri sudah mengatakan kan, tapi detail tapi global saya mengatakan oh berarti karena warnanya lebih banyak yang gelap, gitu kan? Maka metilasinya dia akan lebih tinggi atau rendah? Rendah. Itu kan? Oh, ternyata seperti itu. Kalau saya mesti ke atas tadi. Nah, ini. Ya, kalau dilihat di bagian atas langsung kelihatan kan ya, yang di serumnya ini serum dari tumor tisu ya. Anda lihat di sini.
Oh ternyata unmethylatednya rendah, methylatednya tinggi, gitu kan? Di tumor tisunya unmethylated rendah, ini methylatednya tinggi. Nah, sementara di normal tisu unmethylatednya tinggi, tapi methylatednya rendah. Artinya, oh betul, kalau begitu ternyata untuk yang bandingkan tumor tisu dan normal tisu, oh betul, ternyata terjadi hipermetilasi, gitu kan? Nah, sekarang ketika saya ambil sampel di darah, orang kan selalu tanya, apakah itu merepresentasikan yang ada di jaringan, gitu kan? Nah, maka dilihat B bagian serum sama tumor tisu. Anda lihat polanya rendah tinggi, gitu ya. Rendah tinggi, angkanya sih memang beda ya, 87%. Yang di sini, sementara yang di tisu 96%. Tapi oke, okay. Kecenderungannya kan seperti itu. Maka saya bisa katakan bahwa analisa metilasi di serum saya bisa gunakan untuk representasi metilasi yang ada di jaringan. Gitu kan? Karena yang dianalisa sekali lagi ini yang dianalisa apa? Kemarin saya sudah cerita cfDNA. Ya, betul ya. Kemarin saya sudah cerita kan? Sudah ya. Jadi itu yang dianalisa. Jadi dia menangkap DNA-nya sel tumor yang dilepas oleh jaringan payudara masuk ke darah, ditangkap, dianalisa. Jadi saya nggak perlu biopsi. Mungkin ini kalau di namanya payudara, orang ngomong oh, simpel lah, gampang diakses. Oh, payudara biopsi aja lebih akurat gitu kan, langsung ke sumbernya, bukan darahnya yang diambil gitu kan. Tapi kalau kita ngomong misalkan yang diteliti itu otak gitu, apakah kita harus biopsi jaringan otak? Repot ya, biopsi jaringan otak itu kan ya. Nah, jadi lebih gampang kita cek darahnya gitu kan ya. Biopsi yang ada di hati, masa kita harus operasi orangnya gitu ya, diambil ini hatinya, jaringan hatinya, enggak kan? Maka itulah sangat membantu analisa metilasi di udara ya. Ini hal lainnya, kalau Anda cek ini berarti sebelum analisa mereka melakukan PCR ya. Jadi masing-masing di PCR kan, 10 gen ini di PCR, terus CpG site-nya dianalisa satu persatu dicek gitu ya. Ini kalau mau tahu satu-satu, enggak lah, kita enggak bahas ini ya. Ini kalau mau tahu lebih satu-satu. Coba ya. A sama B ini normal sama abnormal kan? Ini. Cancerous plasma, normal plasma. Kalau Anda lihat dari data ini, betul kan kesimpulannya bahwa ada perbedaan? Kalau ini mungkin yang ini ya. Kalau lihat ini, betulkah bahwa ada perbedaan antara tisu yang terkena kanker dan tisu yang normal? Adakah perbedaan metilasinya? Kalau lihat data ini, bisa nggak dengan sekali lihat kita langsung lihat? Kalau ini kan tadi lihatnya saya satu-satu lihatnya, ya kan? Kalau ini bisa nggak memberikan kesan gitu? Oh iya, metilasinya ternyata lebih tinggi ini pada jaringan yang terkena kanker dibandingkan jaringan normal. Bisa nggak? Gimana?
Kan bisa Anda lihat ini, kotak segitiga hitam dan titik hitam posisinya banyak yang di atas kan dibandingkan yang bulat. Bulat ini punyanya normal kan, maka dengan gini toh Anda langsung bisa lihat kan, oh iya sudah kesimpulannya benar ini kan. Maksud saya sekali lagi itu S2 ketika membaca data ini Anda langsung bisa membaca tanpa tahu angkanya satu-satu gitu ya, langsung oh ya berarti ini yang lebih banyak adalah yang lebih tinggi adalah yang terkena kanker ventilasinya gitu ya, lebih tinggi ya. Nah ini dia me, apa ya, memberi penekanan lah pada beberapa daerah tata box. Ada yang tahu tata box itu apa? Daerah promotor ya, daerah di promotor lah. Karena ada tata box itu maka promotor lebih gampang membuka karena ikatannya hanya A dan T kan. Sementara kalau G dan C itu sulit gitu kan ya. Nah, kita lihat dulu. Wajar di sini di daerah promotor ini dia lebih tinggi gitu. Tapi kalau saya bandingkan di daerah sini gitu ya, ini kok hampir sama ya yang tinggi ya antara yang ini ya lingkaran tengahnya putih ini dengan yang hitam ini. Ya, ngumpulnya di sini gitu kan. Artinya ya benar tadi itu daerah promotor itu terregulated gitu kan. Nah, balik lagi itu kesimpulannya sama, ini kasusnya sama, ini untuk gen yang beda kan, kasusnya sama pada ini ya, kumpul di sini sampai sini. Oke, ada pertanyaan untuk ventilasi? Untuk kanker, sorry, untuk kanker. Nah, oh, darah tinggi, tekanan darah tinggi, oke lah, saya ini hasil ya, saya tunjukkan satu aja yang penelitian yang saya lakukan. Anda berarti kan sudah belajar bahwa metilasi berhubungan dengan diabetes sebelumnya ya kan? Metilasi berhubungan dengan kanker, terus ini sekarang darah tinggi. Analisa metilasi bisa global, bisa juga spesifik gen, gitu kan ya. Yang kanker itu dua yang ekstrim. Secara global metilasinya turun, gitu kan. Tapi kalau saya tinjau tumor suppressor gene, justru metilasinya naik pada yang kena kanker kan. Sesuatu yang berlawanan. Nah, sekarang saya coba yang ini. Metilasi pada glukokortikoid reseptor. Anda tahu glukokortikoid fungsinya untuk apa? Stres. Kalau orang stres mengeluarkan glukokortikoid gitu ya. Nah, hormon kan ya. Terus nanti glukokortikoid akan ditangkap oleh reseptornya. Glukokortikoid reseptor. Nah, ketika ini ditangkap, responnya macam-macam. Salah satunya menambah nafsu makan, gitu ya. Ujungnya, ketika glukokortikoid ditangkap oleh glukokortikoid reseptor, itu ada serangkaian proses metabolisme yang menurunkan level stres. Bayang ya. Kira-kira menurut Anda orang yang lebih gampang stres ya, itu orang yang jadi glukokortikoid tadi bagus untuk menurunkan stres kan. Orang stres glukokortikoidnya tinggi gitu kan. Justru fungsinya glukokortikoid setelah ditangkap oleh glukokortikoid reseptor, stresnya turun gitu kan ya. Pertanyaan saya, orang yang lebih gampang stres
itu yang glukokortikoid reseptornya itu ekspresinya tinggi atau rendah? Ingin menjawab Pak, mungkin rendah Pak. Rendah katanya Anda. Kenapa Anda? Karena kalau ekspresi dari reseptor glukokortikoidnya tinggi kan bisa eh, banyak menangkap hormon glukokortikoidnya Pak. Jadi makin rendah stresnya nanti Pak. Oke, jadi kalau banyak glukokortikoid reseptor, maka glukokortikoid yang dikeluarkan ditangkap kan? Kalau ditangkap ada serangkaian proses untuk menurunkan stres, gitu kan? Makin banyak yang menangkap, maka proses penurunan stresnya akan lebih cepat, gitu kan? Tapi masalahnya adalah kalau glukokortikoid reseptor itu diekspresikan rendah, meskipun orangnya glukokortikoidnya tinggi, percuma, gitu kan? Yang nangkap cuma sedikit, sehingga stresnya nggak turun-turun, gitu kan? Oke, itulah pernah ada penelitian, saya sudah pernah mengatakan, orang yang meninggal karena bunuh diri dan meninggal karena sebab normal, bunuh diri maksudnya. Misalkan sakit, kecelakaan, kayak gitu ya, dicek glukokortikoid reseptornya, ekspresinya ya, ekspresi glukokortikoid reseptor di otak. Tebak, mana yang ekspresi glukokortikoid reseptornya lebih rendah? Yang meninggal karena bunuh diri atau yang meninggal karena non bunuh diri atau karena normal? Mana? Yang non 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 apa tadi? Non bunuh diri. Oh ya, non bunuh diri. Itu yang ekspresi glukokortikoidnya rendah atau tinggi? Reseptornya. Nah, jadi ekspresi glukokortikoid yang tinggi itu terjadi pada orang yang matinya normal, gitu ya, dibandingkan orang yang matinya karena bunuh diri. Ya, karena orang yang bunuh diri itu karena stres kan biasanya. Ya, stres, masalah nggak ada penyelesaiannya, gitu ya. Akhirnya dia bunuh diri. Kenapa? Ketika dicek, oh ternyata ekspresi glukokortikoid reseptornya rendah, gitu kan? Itu yang terjadi. Itu juga yang dialami yang saya pernah katakan Holocaust study. Ya, Holocaust study. Jadi ketika orang Israel dikejar oleh Nazi, ibunya, ibunya ini mengandung anak ya, itu stres terus, sehingga kadar glukokortikoid di tubuhnya dia tinggi terus. Meskipun glukokortikoid reseptornya normal untuk ibu ini, tapi karena dikejar-kejar, jadi dia dalam kondisi stres kan, glukokortikoidnya tinggi terus. Maka bayi itu mengartikan bahwa glukokortikoid yang tinggi itu normal. Maka untuk setting itu dia harus mengekspresikan glukokortikoid reseptornya. Itu yang kejadiannya. Ya. Nah ini kebetulan saya meneliti hubungan antara glukokortikoid reseptor, metilasinya ya, metilasi glukokortikoid reseptor dengan tekanan darah. Kalau Anda tebak bagaimana? Nanti kita lihat. Kira-kira saya akan nemu bagaimana. Yang tekanan darahnya tinggi, glukokortikoid reseptornya, metilasinya tinggi atau rendah? Tekanan darahnya tinggi, metilasi glukokortikoid reseptornya tinggi. Kenapa? Ayo.
faktor juga. Tapi orang yang tekanan darah tinggi, hipertensi itu kan biasanya lebih gampang stres ya. Orang yang hipertensi lebih gampang stres atau sebaliknya. Orang yang stres itu salah satu Salah satu gejala klinisnya tekanan darahnya tinggi gitu kan ya. Nah, terus apa hubungannya dengan metilasi glukokortikoid reseptor? karena ada reseptornya termetilasi, dia kan reseptornya lebih sedikit. Sehingga glukokortikoidnya itu nggak bisa ngikat, dia untuk meredakan stres itu lebih susah. Oke, maka tekanan darahnya dia tinggi. Good, ya. Jadi kita cek. Oh, itu dugaannya, hipotesis. Kalau penelitian itu hipotesisnya ya. Kita cek. Ini satu yang saya pelajari ketika saya melakukan penelitian ini. Selama ini kan kita belajar depannya gen itu ada promotor, betul kan? Tapi ternyata setelah saya pelajari ada distal promotor, ada proximal promotor. Distal itu berarti jauh ya, promotor jauh, proximal itu yang dekat. Nah, proximal promotor ini ketika saya cek itu dibaca sebagai exon 1 di database yang ada saat ini. Jadi database ketika ada intron exon itu semuanya hasil bioinformatika ya. Sehingga apakah itu betul secara wet lab itu harus dibuktikan gitu kan. Nah, ini salah satunya yang saya temukan dianggap exon 1 ternyata isinya dia proximal promotor. Promotor tapi letaknya dekat. Ya enggak salah dia mengidentifikasi dia sebagai promotor karena sebagai exon 1 karena promotornya dia di sini gitu kan. Ternyata setelah dicek enggak ya. Dia promotor. Transcription starting site-nya dia ternyata di sini. Di exon nomor 2. Ya kan? Jadi sekali lagi bioinformatikanya menduga gitu ya. Ketika diwetletkan kejadiannya seperti ini. No problem. Nah, terus saya cek, ternyata ada berbagai macam exon, ada berbagai macam promotor di exon nomor 1 ini. Anda lihat. Ini saya namai GR1, bukan saya namai sih, orang menemukan. Anda tahu enggak ini kenapa hurufnya kok loncat-loncat ya? D, E, B, N, C, H. Kalau angka satunya ini maksudnya exon nomor 1. Ya, tapi D, E, B, F, C hanya ini berdasarkan urutan ditemukan. Jadi yang B ini ditemukan lebih dulu. Setelah menemukan B, menemukan C, setelah menemukan C dan seterusnya. Tapi artinya dia ada banyak promotor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 promotor. Kok bisa ada 6 promotor? Ini 6 promotor di satu gen. Kok bisa? Nah, saya cek lagi. Ternyata ini keunikannya glukokortikoid reseptor. Promotor ini diaktifkan untuk jaringan yang berbeda. Baik ya. Jadi bisa jadi glukokortikoid reseptornya itu promotor misalkan ya E sampai H-nya itu hipermetilasi, tapi D hipometilasi gitu ya. Nah ini itu penanda kalau ininya yang hipometilasi itu ada di jaringan X, jaringan otot gitu ya. Jadi untuk jaringan yang berbeda-beda yang mengalami hipometilasi ini berbeda-beda. Hipo. Jadi yang lainnya hiper,
kebanyakan, tapi ada satu atau dua yang hipo. Tergantung jaringannya di mana. Kebayang ya? Jadi dia itu diaktifasi di tempat yang beda-beda. Kalau kita ngomong insulin kemarin, insulin hanya diekspresikan di sel beta pankreas kan, maka dia eksklusif punyanya sel beta pankreas. Di sel beta pankreas hipomethylation, gitu kan? Tapi di jaringan yang lain hipermethylated, gitu kan? Glucocorticoid reseptor tidak begitu. Dia diekspresikan di banyak jaringan. Yang membedakan apa? Ternyata promotornya beda-beda. Ketika di jaringan X mungkin yang D-nya ini yang hipomethylated. Jaringan lainnya E-nya yang hipomethylated dan seterusnya. Tubuh kita di anatomnya ya. Pak, sebentar, Pak. Berarti kalau misal kita ngomong di ginjal ya Pak, misal ginjal yang D ya Pak, itu berarti D itu hipomethylated, sisa rantainya IBF hipermethylated. Ya, bayang ya. Oke, itu satu hal. Cuman saya nggak hafal. Anda mesti belajar detail ya. Mana yang hiper, mana yang hipo, untuk jaringan mana. Kita kan ada yang namanya bank DNA, gene bank ya, bank gen gitu ya. Ada sekarang yang namanya epigenetic atlas atau methylo atlas namanya. Artinya itu atlas yang menyebutkan profil metilasi di berbagai jaringan. Kebayang ya? Kalau di gene bank itu kan urutannya cuma satu dok, satu sequence gitu kan, gen ini, gen itu gitu. Tapi ketika epigenomic, epigenetic bank apa sebutannya, methylomic bank itu dia bisa jadi level metilasinya berbeda-beda untuk jaringan yang beda-beda. Untuk sel yang beda-beda, bayangkan sel tubuh manusia itu berapa? Masing-masing punya level metilasi yang sendiri-sendiri, gitu ya. Oke, ini kebetulan yang saya pelajari, misalkan untuk GR1D, saya merancang forwardnya di sini, reverse-nya di situ, gitu ya. Yang saya pilih daerahnya lihat minus 4.412, jadi jauh dari ini sebenarnya. Ya. Daerah sini dan seterusnya ini minus GR1E, GR1B, 1F jadi 1 ini dia dan seterusnya. Ini primer yang saya rancang. Oke, hasilnya setelah saya sequencing pakai Illumina waktu itu, setelah saya sequencing hasilnya seperti ini. Ini plasenta, kebetulan plasenta ini ya, sampelnya plasenta. GR1D di sini, GR1D di sini, 1B, 1F, 1A. Beda-beda posisi level metilasinya. Tapi saya bisa katakan rendah juga sih. Kan kita tahu bahwa plasenta itu mirip dengan sel kanker, gitu kan? Metilasinya secara umum rendah. Gitu. Kebetulan ini rendah, ya. Yang paling rendah GR1B. Saya bandingkan cuma GR1 biasanya. Saya bandingkan semuanya metilasinya antara 3 kelompok, hypotension, normotension, sama hypertension. Saya bandingkan metilasinya. Ini CpG set-nya 1, 2, 3, 12, 16. Nggak semua saya dapatkan berbeda signifikan. Semua saya analisa sih. Ini di sini ada enggak? Oh, mestinya di sini tadi ada. Ini kan ada nomor ventilasinya ya. Ini saya nomornya ya, mulai nomor 1 di sini sampai 46 di sini. Ini data ventilasi CpG set-nya ada semua, gitu kan? Dan seterusnya. Ini nomor 1 sampai nomor 10 di sini.
Makanya terus saya dapat kayak gini lah, banyak kayak gini kan. Naik turunnya banyak. Tapi ketika saya bandingkan antara hypotension, normotension sama hypertension, saya dapatkan cuma signifikan semua dan hanya di GR1F. Oh, yang nomor 1 beda signifikan, hypertension paling tinggi. Yang nomor 2 beda signifikan, hypertensionnya paling tinggi juga. Nomor 3 ternyata hypotensionnya yang paling tinggi. Ya nggak apa-apa, penelitian kita kadang nemu kayak gitu kan. Nomor 12 tetap ininya paling tinggi, gitu kan. Nomor 16 paling tinggi, 20 paling tinggi ya. Jadi hipotesisnya William ya. Yang tadi saya bilang itu betul apa enggak kira-kira? Tadi kan sudah membuat hipotesis kan? Kira-kira betul apa enggak? Tadi hipotesisnya gimana, William? Salah satu hipotesisnya saya itu tadi diduga bahwa salah satu penyumbang stres itu adalah karena orang menderita hipertensi. Nah, iya. Hipertensi itu merupakan perwujudan dari stres, bukan penyebab stres. Ya. Ya, oke. Terus karena karena reseptor glukokortikoid yang dimetilasi itu akhirnya reseptornya jadi rendah atau tidak banyak sehingga mekanisme untuk menurunkan stres itu tidak bisa sehingga hipertensinya berlanjut. Susahnya sebenarnya ada yang mau diomongkan tapi sulit mengatakannya gitu ya. Jadi hipertensi itu perwujudannya stres. Jadi orang kalau stres salah satunya kontraksi sel pembuluh darahnya itu tinggi, itu yang menyebabkan tekanan darahnya tinggi gitu ya. Nah, tadi saya katakan apa? Karena itu hipertensi perwujudan stres. Sementara orang yang stres itu adalah orang yang glukokortikoid reseptornya ekspresinya ya rendah. Mestinya kalau itu ekspresi rendah itu akan berhubungan dengan gitu kan? Ekspresi rendah itu karena metilasinya tinggi. Maka kalau metilasinya tinggi, tekanan darahnya juga akan tinggi. Itu kan? Hipotesisnya kan tadi gitu. Nah, apakah ini sesuai dengan hipotesisnya? Nah, apakah ini sesuai dengan hipotesisnya? Yang hitam ini hipertensi kan? Iya. Betul kan? Bahwa yang hipertensi itu metilasinya lebih tinggi. Iya. Iya kan ini kan terlihat. Iya. Pagernya 2 ya. Jangan ngomong pager, bukan ngomong pager. warna hitam ini. Yang hitam ini hipertensi, ya kan? Ini kan level metilasi. Ya. Selalu yang hitam itu metilasinya tuh paling tinggi. Kecuali satu ini ya. Yang lainnya tuh paling tinggi ya kan? Tuh. Artinya apa? Tuh kalau metilasinya tinggi, dia hipertensi, gitu kan? Kalau metilasinya tinggi, maka ekspresi glukokortikoid reseptornya rendah,
dia gampang stres. Kalau dia stres, maka dia hipertensi. Gitu. Kan urut-urutannya gitu. Sesuai gitu kan. Ada pertanyaan? Sebentar Pak, itu yang digambar itu ya Pak, Nah, pagar sama bintang itu kan bukan bukan berbeda nyata ya. Cuma yang saya bingung itu Pak, berbeda. Justru biasanya tanda pagar dan bintang iya. ini dia beda nyata gitu. Nah, kalau gitu berarti untuk khusus pagar kalau saya baca ya berarti untuk pagar itu antara normotensi dan hipertensi, yang bintang itu normotensi dan hipotensi. Ya. Ini pagar 1 dan pagar 2 itu menunjukkan P-nya 0,05 atau 0,1. Jadi pagar dan bintang itu menunjukkan dia dibandingkan dengan siapa gitu aja kan. Tapi gampangan saya nggak membingungkan pagar dan bintang, saya menunjuk P-nya ya berapa kan lebih tinggi gitu kan. Sudah selesai kan? Ya. Iya Pak. Nanti kalau mau detail baru saya masuk ke pagar bintang gitu ya. Oke. Nah, saya cek lebih jauh ke ekspresinya. Pernah melakukan Western blot? Ada yang pernah ada juga ya? Intinya Western blot itu untuk mendeteksi ekspresi protein, gitu ya. Ekspresi protein itu orang ngomong bisa lah saya deteksi dengan qPCR. Gimana? Mendeteksi ekspresi protein dengan qPCR caranya gimana? Saya isolasi RNA-nya, mRNA. Saya isolasi mRNA-nya, saya reverse transkriptase jadi DNA kan? DNA-nya saya PCR, gitu kan? Maka kalau hasil PCR-nya banyak, berarti DNA-nya banyak, berarti mRNA-nya juga banyak, gitu kan? Nah, kalau mRNA-nya banyak, artinya ekspresinya itu lebih besar atau lebih besar atau kecil? mRNA. Kalau mRNA-nya banyak, itu ekspresinya lebih banyak atau sedikit. Kalau mRNA-nya banyak, ekspresinya banyak atau sedikit. Banyak kan? Dogma sentral kan gitu ya. Transkripsi, translasi. Gitu ya. Transkripsi itu menjadi mRNA kan. Kalau mRNA-nya banyak, cetakannya untuk protein kan mRNA. Berarti proteinnya juga banyak gitu kan. Nah, jadi untuk mengetahui ekspresi protein, saya bisa cek dari RNA-nya atau saya bisa cek dari proteinnya langsung gitu. Kebayang ya? Jadi kalau saya ingin tahu, misalkan siapa? William tadi habis makan atau enggak gitu ya. Saya bisa cek dari ini kelihatan sudah kenyang apa enggak ya. Nah, saya bisa lihat uang dia berkurang berapa ya, gitu kan sama kayak gitu. Nah, jadi dua itu ya, saya cek jumlah RNA-nya, saya cek jumlah proteinnya. Tapi mana yang bisa dikatakan sebagai primary evidence yang bisa lebih dipercaya? Jessica Wongso diracun cyanida enggak? Itu akan kuat kalau ada orang melihat dia masukkan racunnya kopi, terus kopinya diminum korbannya, gitu kan? Tapi kalau nggak nemu, dicek
ada sianidanya nggak di kopi gitu kan, tapi itu bukan bukti langsung gitu kan. Ya, sama kan pertanyaan saya. Kalau saya ingin mengetahui jumlah proteinnya, jumlah yang diekspresikan, jumlah protein baku, mana yang lebih akurat? Saya cek jumlah proteinnya langsung, atau saya cek jumlah protein langsung. Nah, ngecek jumlah protein langsung itu pakai Western blot gitu ya. Sementara kalau ngecek mRNA, saya bisa pakai qPCR gitu ya. Cuman kalau mRNA masalahnya adalah ada RNA interference, RNAi, ada orang juga Mirna micro RNA. Itu apa? Kemarin saya pernah saya singgung nih. Itu. Ya, coding RNA. Terus apa hubungannya dengan mRNA dan ekspresi? Membungkam. Membungkam. Sifatnya membungkam ekspresi. Membungkamnya bagaimana? RNA itu single helix atau double helix? Single. Micro RNA. RNA ya. Kalau ketemu dengan mRNA, Mirna micro RNA ya. Kalau ketemu dengan mRNA, dia bisa komplit. Nah, ini masalahnya di sini. RNA itu kalau dia double helix, dia akan diputus oleh enzim. Cek nama enzimnya nanti ya. Ketika dia diputus oleh enzim, maka hancurlah dia. Maka kalau saya punya 10 mRNA, belum tentu jadi 10 protein. Karena ketika dalam perjalanan dia ketemu Mirna, maka dia akan putus. Dan 10 bisa jadi cuma 5 gitu kan. Ya. Pelaku atau korban kopi sianida yang Mirna itu? Korban itu. Karena tak ada hubungannya antara kopi sianida dengan micro RNA. Nah itu, ya. Di sini saya ngeceknya pakai Western blot. Kalau dari data ini, menurut Anda ada perbedaan signifikan nggak ya? Ada perbedaan, jangan ngomong signifikan dulu ya. Ada perbedaan nggak ya antara hypotension, normotension, dan hypertension? Saya bandingkan inilah yang putih dengan yang hitam. Hypotension dengan hypertension. Adalah yang hypotension ekspresinya lebih tinggi. Oke. Ajar ya. Cuma Anda lihat. Kalau nggak ada tanda-tanda tadi itu bintang sama pagar ini, berarti perbedaannya nggak signifikan. Kira-kira kalau begitu ada manfaatnya enggak ya? Yang saya lakukan ini, ininya tidak signifikan. Tapi kalau dia ekspresinya, apa yang berapa? Oh, Anda punya pendapat? Faktor lain yang mempengaruhi ekspresi glukokortikoid reseptor. Iya. Oke. Apakah kita bisa memanfaatkan hasil ini? Ya, penelitian sebelumnya ya di kantor itu, oh di sini saya ingat ada di slide ini. Ini. Tuh, ini ya, tuh. Glucose concentration. Ya, ini ya. Antara kontrol sama STZ. Yang diabetes yang mana ini?
yang eksplisit, gula darahnya lebih tinggi kan. Dan gula darah lebih tinggi itu terdeteksi setelah minggu ke-9, gitu kan? Itu kalau saya cek gula darah. Kalau saya cek metilasinya terdeteksi ketika minggu ke 6, 9, 12. Artinya metilasinya berubah dulu sebelum tekanan darahnya berubah. Jadi kalau Anda cek minggu ke-6 ini metilasinya kan signifikan ya. Tapi tekanan darah, gula darahnya tidak akan signifikan. Metilasinya tidak signifikan, tapi gula darahnya tidak akan signifikan. Ini sesuatu yang menarik atau tidak menarik? Kalau saya ditanya, saya meneliti yang menarik itu. Kita masih bisa sejalan sepaham lah, karena dia rusak dulu, efek ke belakangnya akan lebih lama-lama lebih terasa gitu. Dibandingkan yang tadi ya. Kalau yang tadi gimana? Sama, logikanya sama. Ventilasinya sudah terlihat signifikan, gitu kan ya. Tapi ekspresinya belum. Jadi yang bisa disimpulkan adalah terjadi perubahan ventilasi, baru terjadi perubahan ekspresi. Artinya perbedaan level ventilasinya mungkin nggak terlalu tinggi, gitu kan ya. Misalkan saya ambil salah satu contoh, tadi normotension yang tengah ya. Saya ambil salah satu contoh ini, 4% dan ya 2% lah, gitu kan. Beda, signifikan. Tapi kalau cuma beda 2%, ekspresinya nggak beda. Nah, gitu kan. Nah, nanti kalau makin jauh bedanya, itu baru ekspresinya akan berbeda signifikan. Secara simpel saya katakan lebih sensitif ini. Artinya saya bisa memberitahu dulu, ini metilasi sudah beda signifikan. Kalau diteruskan nanti ekspresi dari glukokortikoid reseptornya semakin turun, gitu kan? Stres, gitu kan? Itu yang terjadi. Jadi lebih sensitif ini. Tapi berguna atau enggaknya tergantung kita memanfaatkan. Anda pernah masuk lab kan? Kalau saya pakai timbangan analitik, pernah tahu timbangan analitik? Untuk timbang beras 1 kilo, orang beli beras 1 kilo saya timbang pakai timbangan analitik berguna. Tapi kalau Anda penjual emas, saya pakai timbangan analitik berguna nggak? Tergantung Anda memanfaatkan gitu kan. Berarti ya Pak, pentafsiran dari datanya yang hipertensi ini, kita bisa tahu perbedaan 4 bahkan sampai ya perbedaan 2-4% level metilasi itu belum cukup untuk merubah level dari ekspresi. Dan apabila perbedaannya semakin jauh, kemungkinan kalau penelitian selanjutnya bisa didapatkan ketahuan itu loh Pak, ada perbedaan ekspresi gitu. Jadi di sana, letaknya di sana. Tinggal kita mengartikannya aja. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Saya lupa bagian ini, tapi coba kita cek ya. Ini sesuatu yang rumit tidak ya? Kita cek. Ini dia modifikasi epigenetik pada renin angiotensin system pada fetal programming of hypertension.
Renin angiotensin system saya sudah ceritakan sebelumnya. Sudah kan? Yang apa namanya, ginjal memproduksi apa, hati memproduksi apa, gitu kan? Paru-paru memproduksi apa. Terakhir ada angiotensin 2 yang akhirnya itu adalah hormon yang berperan pada fase konstruksi. Kalau Anda lupa nanti dicek lagi, simpel saya bisa katakan ini adalah sistem yang mengatur tekanan darah tubuh. Gitu ya. Oke. Ini berarti fetalnya di program hipertensi. Fetal ya. Kita cek. Dia memprogramnya pakai apa? Saya penasaran. Mana ya? Nah, ini. Programnya persis. Ini ya, pemrogramannya persis seperti kondisi orang itu menyebutnya IUGR, intrauterine growth restriction. Jadi restriksinya, growth-nya itu direstriksi ketika masih di dalam kandungan. Caranya bagaimana? Kalorinya sama, beda dengan Dutch-Hammer-Winter ya. Kalau Dutch-Hammer-Winter itu kan kalorinya sedikit karena asupan makanannya sedikit. Maka kalori yang kelaparan sama yang normal beda. Satunya dapat, orang normal itu berapa kalori per hari per makan? Per makan. Per sekali makan. Enggak, dibagi 3 berarti 700-an kalori. Jadi kalau saya olahraga cuma 200 kalori itu kurang ya? Iya. Jadi olahraga kalau kemudian saya bakar sampai minimal 700 kalori. Setengah banget. Oke. Nah, ini penelitian ini membuat kalorinya sama, tapi kadar proteinnya itu pasti ada hitung-hitungannya kan ya. Intinya ada yang normal itu 20% protein, ada yang cuma 8%. Nah, yang 8% ini yang growth restriction. Kalau growth restriction harapannya pertumbuhannya tidak normal, termasuk pertumbuhan di kidney. Ginjal itu ada apa yang untuk nyaring itu? Nyaring kotoran itu? Belum. Nah, jumlah nefron ya, secara umumnya. Jumlahnya akan lebih sedikit. Karena ya itu tadi, protein kan zat pembangun tubuh, gitu kan ya. Zat pembangunnya kurang. Yang banyak karbohidrat gitu. Maka itulah fetalnya diprogram untuk mengalami hipertensi. Maksudnya gitu. Jadi makanannya diubah, dibedakan. Nah, ketika makanannya dibedakan, apa sih yang berbeda epigenetiknya? Penelitian ini tujuannya kayak gitu. Kita cek ini RNA copy number, angiotensinogen, renin, ACE. Kalau ini kemarin saya sudah jelaskan kan, mestinya angiotensinogen itu dihasilkan di liver. Sudah pernah ya? Renin dihasilkan di kidney, ACE dihasilkan di paru-paru. Maka yang dicek itu hanya gen ACE ketika di paru-paru. Ketika di kidney yang dicek hanya renin, yang liver yang dicek hanya angiotensinogen. Nah, ekspresinya dia dicek dengan jumlah kopinya. Ayo, sekarang tolong saya diingatkan. Ketika angiotensin 2-nya itu tinggi, maka terjadi kenaikan tekanan darah atau penurunan tekanan darah.
2. Angiotensin 2 itu adalah hormon yang berperan pada vasokonstriksi. Jadi artinya kalau angiotensin 2-nya naik, maka tekanan darahnya tinggi. Nah, angiotensin 2 dibuat dari apa saja? Ini kan ceritanya kemarin. Angiotensin hati memproduksi angiotensinogen, gitu kan ya? Angiotensinogen dipecah menjadi angiotensin 1 oleh renin, gitu kan? Angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2 oleh ACE, gitu kan? Nah, Anda cek ini. Yang hitam ini perlakuan, yang tadi itu jumlah proteinnya berkurang, gitu kan? Ketika angiotensinogennya tinggi, berarti nanti wajar nggak? Kalau yang di perlakuan ini dia tekanan darahnya tinggi. Cek aja angiotensinogen tinggi. Ya kan? Karena angiotensinogen sumbernya angiotensin 2 kan? Wajar tinggi. Renin, ketika reninnya tinggi, angiotensin 2-nya tinggi bagaimana? Wajar, gitu kan? ACE harusnya tinggi juga gitu kan. Kalau tinggi berarti ya angiotensin 2-nya tinggi. Tapi ini nggak beda signifikan, no problem. Tapi yang 2 ini beda signifikan. Clear ya? Untuk yang bagian ini A sampai C. Nah, AT1A, AT1B, AT itu angiotensin reseptor. Sama kayak angiotensin 2 reseptor. Sama kayak tadi glukokortikoid dengan glukokortikoid reseptor, gitu kan? Jadi angiotensin 2 itu tidak akan menyebabkan vasokonstriksi kalau nggak terikat pada reseptor. Nah, ini reseptornya 1, 2. Nah, AT2 ini agak beda. Ini yang mengikat ini bisa jadi angiotensin 2 atau angiotensin 1 sampai 7. Tapi interaksi hormon dengan AT2 ini menyebabkan vasodilatasi. Jadi menurunkan tekanan darah. Benar ya? Tuh. Ternyata di sini rendah. Kan? Maka simpel saya katakan, kalau asupan protein kurang pada ini hewan ya, mencit yang sedang hamil, maka anaknya itu kayak terprogram gampang mengalami tekanan darah tinggi. Ini buktinya, ya kan? Anda harus mempelajari namanya renin angiotensin system untuk mengerti ini, gitu. Ini buktinya. Dari banyak penjuru itu menyebabkan tekanan darahnya naik. Ya, maka bapak-bapak calon ibu, ada yang sudah jadi ibu nggak? Ada yang sudah jadi bapak? Nah, perhatikan itu jika istri. Jangan sampai kekurangan protein. Tapi protein itu paling mahal gitu. Paling kurang karbohidrat. Berasa itu berapa? Daging itu berapa? Itu yang perlu diperhatikan. Ini protein lainnya. Nah, ini kalau dicek ventilasinya ya. Oh iya. Masih bisa enggak ya? Pas nggak bisa. Enggak. Sensi kuliah, ekspresi ke ya. Wah, kayaknya sudah berakhir. Coba ya.
5 menit sebelum kelas berangkat. Pakai gitu Pak. Bisa ya? Nggak bisa ya? Permisi Pak, Bisa. untuk yang online bisa Pak di Meubay Pak. Si online. Wow. Sudah bisa semua? Saya. Oke. Ini metilasinya. Ini yang dicek kenapa ya? Ini MRT. AP1 ya. 18S. Oh, 18S itu maksudnya untuk normalisasi. Jadi gini. Ini penelitiannya kalau ini bukan penelitian ya. Bukan. Yang lainnya nanti kalau pas penelitian bukan. Tadi yang nggak bisa. Nah. Jadi baik Western blot maupun qPCR, ini mRNA expression ini kan berarti pakai qPCR ya. Itu kita harus selalu menggunakan untuk normalisasi sinyal orang positif gene. Gini masalahnya. Kalau saya PCR misalkan, ini kan qPCR PCR. Saya gampang PCR soalnya Anda banyak pernah melakukan PCR ya. Biasanya Anda ambil template berapa? PCR. Ya PCR. Berapa template? Volumenya? Volumenya template. Banyak banget. Oh, template-nya. Oke, katakanlah saya ambil angka 2 lah. 2 mikrolit, gitu ya. Bisa jadi waktu pipet ini. Itu ada yang ngambilnya 2,1, ada yang 1,9. Meskipun angkanya itu sudah dipaskan. Kenapa? Karena bisa jadi ada yang kecantol, gitu kan. Kayak semua turun, gitu ya. Jadi, template yang benar-benar digunakan untuk PCR itu bisa jadi beda-beda. Ya kan? Nah, kalau seperti itu, kalau kita mau ngomong, oh ini ekspresinya lebih tinggi karena mRNA-nya lebih banyak, orang selalu bertanya, jangan-jangan kamu defeknya lebih banyak, maka kesimpulannya mRNA-nya lebih banyak. Baik ya? Maka orang menggunakan apa yang disebut housekeeping gene. Housekeeping gene ini adalah gen yang ekspresinya itu konstan. Orangnya sakit, orangnya sehat, orangnya tertawa, orangnya lapar. Ekspresinya tetap. Karena gen itu adalah gen housekeeping. Gen housekeeping itu adalah gen yang ekspresinya harus selalu ada dan konstan. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, orangnya mati.
Jadi ini meskipun apapun kondisinya, ekspresinya tetap. Kebayang ya? Ada banyak gen seperti ini, aktin, GAPDH yang umum dipakai dan ada banyak yang lain. Nah, kalau saya melakukan pengambilan tadi, harusnya 2 terambil 1,9, meskipun gennya juga akan lebih sedikit kan, dibanding yang 2 terambil 2 gitu kan. Sehingga laporan di artikel-artikel itu selalu bentuknya perbandingan ekspresi gen target dibagi dengan positif. Jadi sudah orang nggak khawatir lagi karena perbedaan pattern kita. Ya. Nah, ini Anda lihat antara kontrol dengan perlakuan AT1B-nya meningkat. Ini yang ini ya. Nah, kalau dilihat dari ininya, ini metilasinya, Anda lihat antara kontrol dan perlakuan untuk gen, mestinya gennya ini yang terkait AT1B ya. Lihat. Tuh. Mana yang metilasinya lebih banyak? Yang perlakuan NLP ini yang tadi ya, yang perlakuan, ataukah yang kontrol? Mana ini? Mana yang metilasinya lebih banyak? Yang kontrol atau yang perlakuan? Yang kontrol kan? Yang hitam ini yang methylated kan? CpG set yang termetilasi kan? Kan kita menggunakan logo itu selalu ya. Ya, jumlahnya lebih banyak dibandingkan ini. Kalau ini sih jumlah yang dianalisa gitu ya. Jadi satu CpG set ini, CpG set nomor 3 misalnya, yang dianalisa berapa kali? Sampai nah, gitu kan. Kalau yang nomor 3 yang counter dianalisa berapa kali? Satu buletan itu 1 kali, ya, sampai sekali kali. Perulangannya banyak kali, gitu kan. Itu yang di sini. Yang D ini untuk gen apa? Dia nggak ngomong. Tapi secara umum itulah cara bacanya. Anda lihat antara yang kontrol sama yang terprogram. Lebih banyak metilasinya yang kontrol. Maka ekspresinya lebih. Artinya balik lagi. Kalau hamil dapat makanan kalorinya sama tapi proteinnya lebih sedikit, ternyata ada pemrograman epigenetik yang berhubungan dengan tekanan darah. Video sampai sini. Nah, habis. Mungkin nanti saya akan modifikasi sistem sama RNA 400 minggu depan. Ada pertanyaan? Pas. Ya. Retinoblastoma itu apa? Itu kejadiannya setelah terkena sesuatu secara tiba-tiba kayak orang kesiram apa luka itu, ataukah sesuatu yang gradual? Ketahuannya dari lahir. Nanti juga misalnya masih balita. Tiba-tiba tahu, bukan sesuatu yang gradual. Gampangannya epigenetik itu kalau dia gradual ya. Kayak penyakit metabolisme ini kan semua gradual kan. Enggak tiba-tiba orang kena diabetes gitu kan. Kan kita tahu naik pelan. Yang itu tadi retinoblastoma itu kanker ya perasaannya. Yang di retina. Oke, apa?
Saya tanyakan teman saya, ChatGPT. Apakah retinoblastoma termasuk kanker? Saya kalau nggak tahu pertama kali gini, tapi ChatGPT nggak bisa dipercaya 100%. Anda harus cek ulang, tapi bisa memberi gambaran cepat, gitulah kalau menurut saya. Nah ini kanker kan dia mengatakan epigenetik pasti. Ya, karena perubahannya pasti gradual, nggak mungkin langsung kanker gitu ya. Kalau orang kena infeksi itu kan cepat kan, bisa besok tiba-tiba sudah demam. Ya, oke. Pak, saya mau tanya Pak, yang gambar terakhir tadi ya Pak, itu kontrol metilasinya lebih tinggi daripada bayi yang proteinnya lebih rendah. Iya Pak. Kontrol metilasinya lebih tinggi daripada yang program. Program itu kan anak yang proteinnya lebih rendah. Kalau metilasi lebih tinggi itu dia harusnya normal. Kalau metilasinya lebih tinggi, normal. Iya. Tapi kalau metilasinya lebih rendah dia itu terkena terkena hipertensi. Berarti ini ini kan ada dua Pak. Bapak kan tadi kan bilang yang angiotensinnya sama reseptornya kan ya Pak? Iya, ini Iya. reseptornya. Yang reseptor itu kan yang atas Pak. Soalnya saya baca reseptor yang atas itu saya paham. Kalau dia reseptornya itu ekspresi reseptornya tinggi, berarti kan dia mengikat angiotensin bisa banyak. Sehingga bisa lama-lama menyebabkan hipertensi. Yang saya bingung itu ketika kembali ke gambar yang ini lah Pak. Iya. Itu berarti Metilasinya rendah kan ekspresinya tinggi. metilasinya rendah berarti ekspresi angiotensinnya yang tinggi ya. Senyawanya berarti. Iya Pak. AT1B ini Itu reseptor ya Pak. Iya Pak. Kan kalau reseptor tinggi ngikatnya bisa banyak. Iya kan Pak? Betul. Yang gambar bawah itu loh Pak. Itu kalau metilasinya lebih rendah berarti bisa menghasilkan senyawanya lebih banyak. Iya gitu ya Pak. Senyawa itu apa? Angiotensinnya itu loh Pak tadi Pak. Bukan. Ini yang kita katakan itu metilasinya angiotensin reseptor. Reseptor. Oh, berarti reseptor ya Pak itu Pak? Oh iya Pak. Oke. Ya, ini semua reseptor. Oke. Ada lagi? Ya. Sambil menunggu barangkali ada pertanyaan. Kan sudah dihubungi Pak Johan ya kalau kita mau surat itu mau visitasi surat atau aja sudah ngomong. Permisi Pak Toko. Suaranya Pak Toko kecil Pak. Oh suaranya kecil. Ya ini kecil. Tapi ini nggak langsung berhubungan dengan kuliahnya. Ini sambil nunggu yang lain kalau ada pertanyaan. Belum ya? Nanti mungkin minta tolong datang apa namanya ikut sesi alumni ya. Lupa tanggalnya, kayaknya tanggal 16. Boleh nanti tahu. Sama. Ini Matthew sama William mungkin nggak datang untuk sesi alumni.
akreditasi ya, akreditasi. Pernah ya? Saya Felika. Ya, kayak gitu, ya kayak gitu. Zoom langsung. Oh, enggak, datang langsung. Sama saya. Senin. Sempat saya kerja. Kayak sulit ya. Matthew. Belum dihubungi. Pasti nanti ditanya juga. Sekarang kesibukannya apa? Matthew, usaha sendiri. Ya, nanti mungkin ini Pak Jo akan hubungi. Ini tanggal 16. Oke, ada pertanyaan? Enggak? Ya sudah. Kalau enggak, sampai ketemu di depan ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mas Agus, saya sudah. Tapi saya bisa matikan sendiri. Terus mesti ke sini kalau selesai. Ya, ini kan tesis saya. Itu kan terakhir dari yang saya kirim ke Bapak itu kan revisi ulang. Ini kan masih molekular dinamik. Tapi saya sudah kerjakan semua pembahasan itu. Mau saya kirim dulu atau nanti tunggu hasilnya di? Terakhir ke saya ada masukan nggak? Ada Pak? Ya ada. Ya apa kalau saya ada masukan terakhir saya punya.